Setelah turun dari Gunung Slamet, kami berdua langsung berangkat ke Terminal Purwokerto, diantar oleh kedua kawan baru kami yang bertemu di Gunung Slamet untuk mencari tiket bus menuju Terminal Wonosobo. Tentu saja untuk melanjutkan perjalanan, yaitu ke Gunung Sumbing. Perjalanan dari Terminal Purwokerto menuju Terminal Wonosobo sekitar 2-3 jam. Harga tiketnya sendiri yaitu 55.000 per orang. Sebenarnya Pak Dekoco sendiri ingin ikut lagi bersama kami ke Gunung Sumbing. Namun beliau sendiri ingin pulang dulu katanya untuk menemui keluarganya, sekalian izin untuk menyusul kami ke basecamp Gunung Sumbing. Tapi setelah kami berdua sampai di basecamp Sumbing, Pak Dekoco menelpon. Katanya tidak bisa menyusul kami ke Gunung Sumbing. Setelah melakukan registrasi SIMAKSI, kami langsung melakukan pengecekan barang-barang, apa saja yang boleh dibawa dan yang tidak boleh dibawa. Peraturan di Gunung Sumbing ini terbilang cukup ketat, karena setelah turun, sampah kita akan dicek kembali oleh pihak basecamp. Jadi, jangan tinggalkan sampah kalian di gunung, kalau tidak mau kena denda atau sanksi. Jalur yang akan kami lewati yaitu Sumbing via Bowongso. Jalur ini terbilang unik karena sebelum naik kita akan diberi sebuah bungkusan yang berisi kopi dan santan oleh pihak basecamp. Saya sendiri pun tidak tahu tujuannya untuk apa, tapi katanya sih jangan membuka kopi atau santan tersebut kalau tidak dalam keadaan darurat. Ya, percaya atau tidak percaya, setidaknya menghormati kepercayaan mereka tidak ada salahnya, karena kita juga datang sebagai tamu. Kami memulai pendakian pada jam 9 pagi. Estimasi waktu dari basecamp sampai parkiran Swadas kurang lebih 1 jam. Jika menggunakan ojek hanya 15 menit. Parkiran Swadas sampai Gardu Pandang kurang lebih 30 menit. Di Gardu Pandang terdapat satu buah shelter bisa untuk istirahat sejenak. Warung pun hanya ada di Gardu Pandang. Setelah melewati Gardu Pandang, tidak ada warung lagi. Perjalanan dari Gardu Pandang menuju pos 1 Taman Asmara kurang lebih 1 jam. Trek sudah mulai agak menanjak. Medan yang dilalui yaitu tanah. Karena semalam habis hujan, jadi tanah yang kami lewati masih agak sedikit basah. Di Gunung Sumbing ini kami juga mendapatkan teman baru. Sama seperti di Gunung Slamet, mereka naik berdua juga. Ini siapa? Kenalan dulu. Fikri, dari mana? Hal seperti ini yang jarang saya temukan ketika di kota. Hari, Eri, Fikri. Ya. Pos 1 menuju Camp Lalangan. Setelah melewati pos 1, jalur sudah mulai menanjak. Seperti jalur air yang lumayan sempit. Jalur agak sedikit licin karena semalam habis terguyur hujan. Waktu tempuh kurang lebih 1 jam. Di Camp Lalangan itu sendiri bisa untuk mendirikan tenda, namun jarang pendaki yang mendirikan tenda di tempat tersebut. Dari pos 2 menuju Camp Gajahan kurang lebih 2 jam. Jalur masih tetap menanjak. Ya, namanya juga naik gunung. Kalau mulus namanya jalan tol dong. Tapi pemandangan Gunung Sumbing via Bowongso ini terbilang cukup menyegarkan mata. Kita akan disuguhkan oleh padang sabana yang cukup mengurangi rasa lelah selama perjalanan. Ya, walaupun kabut sesekali menutupi pemandangan, tapi tidak apa-apa selama hujan tidak turun. Sesampainya di Camp Gajahan, kami langsung mendirikan tenda dan beristirahat untuk melanjutkan summit keesokan harinya. Kami start menuju puncak sekitar jam 7 pagi. Kami berdua berjalan agak sedikit santai, banyak mengambil gambar dan istirahat, sambil menikmati view Sindoro dari Sumbing. Dari Camp Gajah menuju pos 3 Zoro, untuk menuju pos 3 kita akan melewati tanjakan yang diberi nama Tanjakan PHP, pemberi harapan palsu. Tanjakan ini sama pedesnya, seperti dikasih harapan palsu oleh dia.
Apalagi kalau sampai di ghosting. Waktu tempuh kurang lebih 2 jam. Ya, Mas Bapak nih. Sindoro. Ini Sumbing gak Sindoro? Sumbing gua. Iya, Gunung Sumbing. Mantap, sangat mantap. Oke, mantap sekali. Bagaimana Bapak? Mantap. Mantap. Pokoknya mantap Pak. Oke, mantap. Sisa satu lagi ya Pak? Iya. Sindoro. Dari pos 3 menuju puncak, kita akan bertemu dengan satu tanjakan lagi. Namanya adalah Tanjakan Seginjel. Waktu tempuh kurang lebih 1 jam. Setelah melewati Tanjakan Seginjel, rute selanjutnya adalah Puncak Gunung Sumbing. Kalau kita lewat jalur Bowongso ini, kita langsung menuju Puncak Sejati tanpa harus melewati bibir kawah. Kami tiba di puncak Gunung Sumbing pada jam setengah 11 siang. Karena waktu sudah cukup siang, sedikit mengambil gambar dan santai-santai kami lanjut turun ke camp Gajahan untuk packing agar tidak kesorean juga sampai ke base camp. Saat sampai di puncak kawah, kabut merayap naik sehingga menutup jalur ke Puncak Sejati. Untuk menuju Puncak Sejati ini kita harus menaiki tebing yang terbilang cukup curam. Karena tidak mau ambil resiko, jadi kami menunggu kabut hilang. Sebab masih ada satu gunung lagi yang harus kami sambangi. Lagi pula, tujuan utama dari perjalanan itu bukan hanya sekedar puncak kan, tetapi pulang dengan selamat. Jika gagal, bisa kembali lagi lain waktu. Keselamatan itu nomor 1, karena ada keluarga yang menunggu kita untuk pulang. Tetap putus asa, jangan semangat.